Oke, jadi kita mulai aja ya langsung. An insurance company sell two types of policies with the following characteristic. Type 1, peluangnya itu theta, dan annual claim frekuensinya yang berdistribusi Poisson itu lambda sama dengan 0,5 parameternya. Terus yang kedua, peluangnya 1 kurang theta, sangat jelas, dan lambdanya itu Poisson juga, distribusinya Poisson juga dengan lambda 1,5. Randomly selected policyholder has one claim in year one. Determine the Bullman credibility factor Z of this policyholder. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian itu state dulu apa peubah acaknya. Peubah acaknya itu N adalah annual claim. Nah, ini masih salah karena harus ada parameternya yaitu lambda N annual claim. Terus kita kan pengen cari credibility factor Bullman yaitu Z. Berarti kita harus cari dulu si K-nya. Nah, cara cari K-nya itu kan IPV per ini ya, per VHM. IPV itu expected progress variance, VHM itu variansi of hypothetical mean. Jadi ini gue udah pre tulis, jadi kita tinggal lihat-lihat aja ya. Nah, ini ada var dari si peubah acak N diberikan lambdanya. Kan kalau Poisson itu si ekspektasi dan variansinya sama dengan parameter lambdanya kan. Berarti yang polis 1 itu ekspektasinya setengah, variansinya juga setengah. Yang kedua itu variansinya 1,5, ekspektasinya 1,5. Jadi variansi dari N diberikan lambda karena ada 2, ya udah tinggal kaliin aja peluangnya. Peluang 1 theta dikali 0,5 itu theta per 2 jadinya. Yang kedua 1 min theta dikali 1,5. Jadi ini itu variansi dari total ini keseluruhan polis gitu. Nah, nanti kalau suara gue tiba-tiba putus, potong aja nggak apa-apa. Berarti IPV-nya itu adalah ekspektasi dari si nilai var-nya ini. Dari var N diberikan lambdanya. Berarti ekspektasi dari 1,5 dikurangi theta. Jadi 1,5 dikurangi theta. Kenapa sama? Karena tetanya di sini bukan peubah acak, tapi tetanya ini adalah suatu konstanta ya, karena dia peluang. Oke, lanjut. Setelah dapat IPV, kita juga mau cari VHM. VHM itu apa? Variansi of hypothetical mean. Jadi dari si variansi dari ekspektasi dari N-nya ini. Jadi ekspektasinya sama aja, sama kayak variansinya karena dia Poisson dua-duanya. Momen keduanya tinggal dikuadratin si si N-nya ini, si peubah acaknya, bukan peluangnya ya, tapi peubah acaknya. Jadi 9 kurang 8 theta per 4. Nanti jawaban aja sendiri. Terus VHM-nya itu tinggal yang momen kedua dikurangi momen 1 kuadrat. Jadi theta per theta kurang theta kuadrat. Jadi K-nya adalah IPV per VHM. Jadi 1,5 kurang theta per theta kurang theta pangkat 2. Nah, ini bukan jawaban karena yang kita cari adalah credibility factor Bullman yaitu Z. Z itu rumusnya apa? Z itu rumusnya adalah jumlah exposure dari si suatu yang kita amati. Kalau di sini itu adalah jumlah klaim dibagi jumlah exposure yang sama ditambahin si K-nya ini, karena di soal dibilangnya randomly selected policyholder has one claim, jadi hanya satu klaim di tahun pertama. Yang jadi exposure di sini tahunnya ya, bukan jumlah klaimnya, karena kita melihatnya itu ini kredibilitas untuk untuk banyak klaim. Jadi karena tahunnya cuma 1, jadi 1 per 1 plus K di matematika dapatlah credibility factor Bullman-nya itu adalah theta kurang theta kuadrat per 1,5 kurang theta kuadrat. Ini sama ya, kayak kunci jawaban di Yikonsenya. Kalian bisa lihat. Jadi ini jawabannya itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya, Kak. Ya, boleh. Untuk yang ekspektasi N kuadrat tuh bisa langsung dikuadratin gitu, Kak? Bukan N peubah acak yang dikuadratin. Sebenarnya ini tuh diambilnya dari ini
karena ini Poisson. Karena itu Poisson. Ya, karena Jadinya ini iya kan, karena ini Poisson. Ini tuh sebenarnya variansi dikurangi ini kuadrat, karena variansinya itu apa namanya? Sama ya, harusnya sama kayak ini kan variansinya kan. Variansi kurangi si en x ini, en lambda ini dikuadratin tuh hasilnya kayak gini. Dicoba aja apa bener nggak. Jadi setahuku boleh juga sih kalau n-nya dikuadratin tuh apa ya, sifatnya Poisson kayak gitu. Coba kita hitung dulu Kak. Oke. Boleh. Setengah ya kan, 32 variansi kurang. Bukan dikurang, ditambah, sorry. Variansi ditambah ekspektasinya dikuadratin. Iya gitu, nggak tahu sih. Coba ya. Harusnya boleh ya, bentar. Ini tuh bukan kayak gitu sih sebenarnya, salah gue jelasinnya. Lebih ke karena ininya itu apa namanya, si varian n bersyarat lambdanya ini udah jadi realisasi gitu loh. Jadi bukan suatu pubacak lagi di Poissonnya, karena ini udah dibagi ke dalam 2 jenis. Jadi yang di kanan ini udah ada realisasinya. Coba kalian lihat, ada yang buka Equans nggak? Aku buka Kak, yang mananya? Ini kalian buka halaman benar, mana ya? Tadi ada. Nah, ini halaman 196. Jadi kita perlakukan si variansi n bersyarat lambda dan ekspektasi n bersyarat lambda ini bukan sebagai peubah-acak, tapi sebagai nilai dari suatu peubah-acak. Jadi ada peubah-acak untuk menampung nilai-nilai en bersyarat lambda, dan ada peubah-acak untuk menampung nilai-nilai var n bersyarat lambda. Nah, sedangkan mu PV sendiri itu adalah ekspektasi dari nilai-nilai yang berada di bawah peubah-acak yang menampung variansi n bersyarat lambda. Ngerti nggak? Sama belit-belit sih. Itu ya Kak maksudnya, berarti realisasinya kan, jadi delta kecil tuh bukan Realisasinya, pubacak iya. tuh realisasinya gitu. Dan Delta kecil ini yang lebih tepatnya realisasinya itu si ininya nih, var n lambdanya sama en lambdanya. Jadi kalau untuk mencari en kuadrat lambda, yang nilai-nilai en lambdanya tinggal dikuadratin aja. Apakah sudah jelas? Aman. Thank you. Oke. Lanjut ya. Ini ada soal, langsung soal bahasa Inggris lagi, SOE tentang Bullman credibility. Untuk sebuah portofolio dari polis-polis diberikan yang satu klaim anual, jumlah klaim anual memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Distribusi prior dari theta memiliki ini, walaupun ada prior ini kita belum masuk bias ya, masih Bullman. Nanti kalian ada kok di apa namanya, distribusi prior dari theta memiliki fungsi kepadatan peluang seperti berikut. Polis acak memiliki klaim sebesar 0,1 di tahun pertama. Tentukan kredibilitas Bullman, estimasi kredibilitas Bullman, yaitu prediksinya yang Z dikali U tambah 1 kurang Z dikali M itu, untuk polis tersebut di tahun kedua. Nah, jadi gimana
kalau ada soal-soal tentang Bullman gini, kalian mindsetnya udah kita harus cari IPV sama VHM-nya dulu. Walaupun nanti nggak kepake, tapi informasi-informasi yang melandasi mereka nanti akan dipakai. Misalnya kita disuruh cari ekspektasi dari X-nya aja, itu tapi kan dari VHM sama IPV itu bisa ditentukan gitu. Oke, kita langsung aja. Ini, oh ya bersyaratnya ini ya, theta bukan lambda, sorry. Theta, ini gua ngetik ya, nggak nulis soalnya. Memang kurang biasa aja. Adalah integral dari theta underscore-nya dari Bapak 0. Nah, dari apa? Dari X dikalikan 2X per theta. Ini D apa? X sama dengan 2 theta per 3. Nah, ini udah dapatkan ekspektasi X bersyarat tetanya. Nah, untuk variansinya kita cari dulu momen keduanya dari si X. Ekspektasi kuadrat diberikan theta. Nah, ini sama aja kayak yang di atas, cuman X-nya jadi kuadrat ya. Ini jadi kuadrat per 18. Boleh dicek ya kalau misalnya gue ada salah. Nah, terus ini kan masih momen kedua, berarti variansi dari X bersyarat tetanya adalah X bersyarat theta sama dengan ya yang ini dikurangi momennya dikuadratin. Sorry. Ini bukan. Ini theta kuadrat. Per 2. Nah. Ini kita buka satu-satu. Hasilnya adalah mana sih? Nah, ini. Theta kuadrat per 2 dikurangi theta kuadrat per 9. Hasilnya tadi theta kuadrat per 18. Nah, udah ini udah ada variansinya. Kita pengen cari apa, yaitu IPV. Nah, sebentar. Kita IPV, kita cari IPV-nya ini adalah IPV. Ini sama dengan dari variansi X diberikan theta sama dengan ekspektasi dari theta kuadrat per 18 sama dengan per 18 dikali, oh ini udah masuk ini ya, jelek sih soalnya udah masuk udah masuk bias. Mau dilanjutin nggak? Sorry lanjutin aja lah ya. Ya kan tanggung udah setengah jalan ya. Integral dari 1 sampai 0. Ini yang kita integralin adalah fungsi peluang dari X-nya sendiri ya. Jadi nanti caranya itu ada di kredibilitas bias, cuman untuk sekarang ikutin dulu aja. 4 theta kuadrat lagi. Pangkat 4
D theta. Pangkat 4 lagi. Sorry. Pangkat 5. Nah, sama dengan 1/27. VHM-nya adalah variansi dari X diberikan theta ini terus sama dengan variansi dari 2 theta. Oh enggak ini enggak apa namanya, sorry ini enggak bias, tapi ini ekspektasi dari theta kuadrat. Kan kita punya distribusi theta, berarti theta kuadrat kaliin distribusinya kan 4 theta pangkat 5 kan, jadi enggak bias, ini biasa aja. Oke, lanjut. Variansi dari 2 theta per 3 ini sama dengan 4/9 kali variansi dari theta. Tahu lah ya, cari variansi dari theta. Jadi ekspektasi dari theta dikurang momen kedua dari theta dikurangi ekspektasi theta kuadrat. Itu nggak usah tulis, nanti kepanjangan. Itu hasilnya ini. Nah, 8/675. Nanti kalian pastikan aja. Nah, itu berarti sama dengan IPV per VHM. Ini sama dengan, jelek banget ya angkanya, itu bagi 8/675. Hasilnya 25/8. Berarti ini belum selesai, kita harus cari Z-nya. Z-nya itu kan tadi exposure. Exposure-nya apa? Exposure-nya tuh tahun. Tahunnya kan cuma 1, berarti tahun pengamatan 1/1 plus K. Ini hasilnya 8/33. Nah, yang ditanyain soal apa? Prediksi. Berarti prediksi kita, notasinya apa ya prediksi itu ya? Ada yang tahu? U bukan Kak? Yang topi bukan Kak? Oh ya, U bisa. U sama dengan ZD tambah 1 kurang Z kali M. Nah, D-nya ini adalah 0,1 ya. Jadi si pengalaman klaimnya. Sedangkan M ini apa? M ini adalah ekspektasi dari klaimnya itu sendiri, yaitu ekspektasi M sama dengan ekspektasi dari X. Nah, ekspektasi dari X apa? Ekspektasi dari X adalah ekspektasi dari ekspektasi X bersyarat theta. Ya, ekspektasi X bersyarat theta. Nah, ini adalah mana di atas. Nah, ini ekspektasi dari 2/3 theta dengan ekspektasi 2/3 kali integral 1/4 theta pangkat 4 d theta. Ini kita nanti hitung sendiri 8/15. Jadi ini nilainya itu adalah 8/33 dikali 0,1 tambahin 25/33 kali 8/15. Hasilnya itu adalah 0,428. Ada jawabannya? Ada. Jadi ya kita jawabannya A ya. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan? Bulman. Oke, mungkin kalau nggak ada kita lanjut dulu ke yang kredibilitas klasik nih, yang nomor 4 nih. Saya cari dulu, tadi gue udah bikin gimana ya? Nah, ini. Oke. The number of claims follows a Poisson distribution.
claim size follow a gamma distribution with parameters alpha yang tidak diketahui dan theta sebenarnya 10.000. Jumlah klaim dan banyak klaim dan jumlah klaim saling bebas. Kredibilitas standar penuh yang telah dipilih sehingga kerugian agregat aktual adalah di dalam range 10% dari kerugian agregat ekspektasinya adalah 95% peluangnya. Dengan menggunakan limited fluctuation atau classical credibility, tentukanlah jumlah ekspektasi banyak klaim yang dibutuhkan untuk mencapai kredibilitas penuh. Oke, kalau kredibilitas penuh ini kalian biasakan mulainya itu dari notasi peluangnya. Ini kan yang ditanyain untuk kredibilitas penuh dari kerugian agregat ya, atau agregat loss. Berarti peluang S kurang dari sama dengan mutlak K kali mu S itu sama dengan 0,95 ini. Jadi nanti kalian selalu mulainya itu dari K. Jangan sebaiknya jangan ngapalin yang rumus jadinya itu yang di Ikonse, karena yang rumus jadi itu hanya berlaku kalau si banyak klaimnya itu berdistribusi Poisson. Kalau berdistribusinya selain Poisson, nanti ya harus buka lagi dari awal karena kalian nggak bisa memakai rumus yang itunya. Nah ini kita langsung buka aja peluang, langsung aja ya, kita S dikurangi per akar akarnya square root dari sigma S itu yang dari sama dengan mutlaknya K mu S kurangi kiri bagi square root dari sigma adalah ini mutlak ya, adalah 0,95. Nah kalau udah gini yang baru kita bisa buka ke yang bentuk aproksimasi normalnya. Oh bukan, salah sorry. Ya gini ya, ini kan? Atau ada yang kurang? Ini dari persamaan pertamanya itu. Ya, harusnya ada mu ini ya. Ada mu. Oke. Berarti ini nanti sisanya tinggal K-nya aja ya. Nah, gini kan? Kita ulang. Nah, oke, kita ke bawah lagi. Kita langsung jabarin aja ya. Langsung dalam bentuk V dari P. Ini kan jadi PZ kurang dari sama dengan A mu underscore S per square root dari S dengan 0,95. Nah ini kan perhatikan kalau misalnya ini tidak ada tanda absolutnya, ini tinggal V
V dari ini adalah 0,95. Tapi karena ada tanda absolutnya, berarti ini kan dari kurang dari K mu S per akar sigma S. Tapi lebih besar dari minus K mu S per akar sigma S. Jadi dibukanya itu nggak bisa langsung Pi, tapi kita pakai ini 2 Pi dari K mu underscore S per K mu underscore S per square root dari sigma S adalah kurang 1 adalah 0,95. Nah, ini baru ke bawahnya lagi V V. Nah, dari satu koma 95 bagi 2. Ya kan ini 0,95 kan. Nah, ini adalah 0,975. Nah, berarti kita kan perlunya itu informasi tentang K, terus mu S, sama informasi tentang sigma. Nah, K-nya ini apa? K-nya disebutin 10%. Ini berarti K-nya sama dengan 0,1. Mu S kan adalah ekspektasi dari N kali ekspektasi dari X. Oke. Terus nah, oke. Ini apa? EN-nya adalah Poisson. Jadi kita asumsikan aja parameter lambda dikali EXX itu gamma, tapi gamma itu kan ada banyak ya cara penulisannya. Bukan ada banyak sih, ada beberapa cara penulisan. Cuman kan kalau di sini itu adalah parameternya dia pakai alfa dan theta. Nah, kalau gamma yang pakai alfa dan theta itu ekspektasinya adalah ya alfa kali theta. Nah, ini apa? Lambdanya yang kita pengen cari ya, lambda pengen cari. Terus alfanya tidak diketahui, berarti tetanya doang yang diketahui. Berarti kita tulis 10.000 alfa lambda. Oke, jangan panik dulu karena nanti ada yang saling mengcancel. Nah, ini apa kalau sigma S, kita cari sigma S di kuadrat dulu. Berarti ekspektasi dari N dikali variansi dari X tambahin ekspektasi dari X, salah, variansi dari N kali ekspektasi dari X dikuadratkan. Nah, ekspektasi N ada, variansi X apa? Variansi X itu adalah kalau gamma berarti alfa kali tetanya dikuadratin. Jadi ini kita langsung aja dengan lambda alfa theta kuadrat tambah variansi N sama kayak ekspektasinya lambda kali ekspektasi X dikuadratin alfa kuadrat theta kuadrat. Yang bisa keluar apa? Lambda theta alfa tambah ini dulu aja.
Ya, gini dulu. Nah, terus kita kan pengen cari si ininya nih, apa namanya? Dalamnya ini harus berapa kan? Ini kan kalau di inverse kan jadi A mu underscore S per square root dari sigma S dengan Z yang 0,975. Bisa dicekin nggak berapa ini Z 0,95 975? 1,81 kalau nggak salah. Iya nggak? Apple udah hafal, Pel. 1,95964, Kak. Mantap. Boleh. 1,959 lah. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Kalau kayaknya itu kan 0,1. Tadi berapa? 1, berapa? 1,959, Kak. 996. Kalau ini kan jadinya 0,1 kali ini berapa nih? 1000 ya, 1000. Inilah gini dulu lah, theta alfa lambda bagi akar dari ini. Nah, haruslah 1,96. Nah, ini yang bisa saling, kan yang dicari ini ya, expected number of claims required for full credibility. Jadi ekspektasi dari jumlah klaimnya, yaitu si lambdanya itu sendiri. Lambda dicari. Berarti kan kita harus punya informasi tentang theta dan alfa kan. Tapi karena di sini alfa yang nggak diketahui, jawabannya ini anti klimaks banget yang E. Jadi the expected number of claims required for full credibility cannot be determined from the information given. Karena alfanya ini kita perlu dicari juga, karena alfanya ini nggak ada yang saling nggak bisa saling cancel gitu. Ini ada kalaupun ini alfa kuadrat, ini ada satu alfa, jadi alfa akar alfa gitu. Kalau misalnya alfa yang diketahui, ya tinggal di substitusiin aja. Jadi kita lambdanya dapat sendiri gitu. Oke, lanjut aja ya. Soalnya emang kurang. Kak, sorry Kak, potong. Boleh. Ini yang persamaan awalnya itu harusnya penyebutnya akar sigma S kuadrat ya, supaya dia dapat diaproksimasi sebagai normal baku. Oh, harusnya nggak pakai akar. Atau harusnya nggak pakai akar. Ya. Thank you. Tapi masih yang persamaan terakhirnya itu sama sih. Ya. Udah aman. Benar. Berarti nanti kalau semisalkan alfanya diketahui, berarti kredibilitas penuh tercapai ketika lambdanya sama dengan berapa gitu ya kayaknya. Nah, sebenarnya kita bisa juga kuadrat. Salah. Nah, jadi kalau kredibilitas penuh kan nanti ini dibukanya nanti akhirnya kita pengen seperti ini. Square root dari lambda sama dengan 1,96 kali square root alfa 1 plus alfa 0,1. Udah gini. Harusnya kalau alfanya ketahuan kan bisa gitu dikerjain. Oke, gitu ya. Langsung
soal tentang full credibility lagi. Semoga ada jawabannya. Oke, ada ya. Ini harusnya ada jawaban E-nya nih. Nah, kok hilang ya? You are given, tar. Mana ya Pareto? Kak, punten mau tanya. Boleh. Yang tadi itu aku tuh agak penasaran sih, itu kenapa gamanya dia itu pakai parameternya alfa sama theta ya Kak? Soalnya aku takutnya tuh kan, emang kan kita kan gamanya kan ada 2 jenis ya biasanya dipakai tuh ya. Iya. Takutnya Alpha, yang theta. betanya itu yang alfanya gitu. Oh enggak, ini apa udah di standarin Oh, berarti udah bener ya Kak ya? kalau misalnya pakai yang alfa per apa gitu kan? Iya. Itu ada. Kan ini soal dari mana ini? Nah ini jawaban E-nya. Ntar ya. Kita tahu jawabannya adalah E. Kan kita nggak tahu. Jadi ini juga full credibility, you are given number of claim memiliki Poisson distribution. Ukuran klaim memiliki distribusi Pareto yang memiliki parameter theta setengah dan alfa sama dengan 6. Kalau kalian nggak tahu Paretonya itu kayak gini bentuknya. Bentar. Pareto. Nah ini. Pareto tuh kayak gini ya. Ini Pareto. Oke, Pareto tetanya setengah, alfanya 6. Jumlah klaim dan nilai klaim saling bebas, standar. Pure premium yang diamati harus berada dalam rentang 2% dari pure premium yang expected yang ekspektasi pure premium sebesar 90% dari keseluruhan. Jadi balik lagi ke yang atas, kita pakai aja di sini. Nah, ini pure premium, berarti pure premium itu sama aja kayak ini ya, apa namanya? Kayak agregat ini. Agregat claim. Nah, kita buka lagi, bentar. Oke. Sama aja kayak agregat claim, kita buka lagi, ntar kita copy aja deh. Oke, gini aja lah, nggak apa-apa. Diketahui ini harusnya 90%, bukan 95, 0,9, 0,9. Ini tak taruh bawah aja deh. K-nya sama dengan 0,02. Ekspektasi dari S langsung aja ya. Itu adalah lambda kali ekspektasi Pareto adalah theta per
Alfanya 6. Theta Oh. per alfa min 1. Iya. Benar-benar. Lambda kali tetanya 0,5, alfanya 5. Ini ya bisa dilihat di bawah. Kenapa alfanya itu jadi berkurang 1, karena di atasnya itu kan fungsi gamma dari 1 tambah 1 adalah 2. Yang bawahnya itu sorry, yang bawah nih. Kan kalau momen pertama kan berarti alfa min 1 sampai alfa dikalikan sampai alfa min 1, berarti cuma alfa min 1 aja. Jadi kalau momen pertama yaitu ekspektasi theta pangkat 1 kali 1 faktorial per alfa min 1. Jadi min 0,5 per 5 ini sama dengan 0,1 lambda. Terus variansinya, variansi kita bikin variansi X dulu. Variansi X sama dengan kita lihat lagi momen keduanya adalah theta pangkat 2 0,5 pangkat 2 kali 2 bagi alfa min 1 dikalikan alfa min 2. Jadi 5 kali 4 dikurangi 0,1 kuadrat. Ini adalah 0,015. Sehingga var n-nya itu adalah var s-nya adalah n var x di 0,015 lambda tambah var n x kuadrat. Var n adalah lambda, x kuadrat adalah 0,01 lambda. Ini sama dengan 0,025 lambda. Nah, terus kita tinggal masukin ke yang ini nih, rumus ini. Tapi ininya kita ganti si angka-angkanya. Nah, kan tadi kalau 0,95 jadi 0,975. Kalau 0,9 itu jadi 0,95. Karena 1 tambah 0,9 1,9 bagi 2 jadi 0,95. Ini 1645. Terus kita jabarin lagi di bawah. Dikalikan oleh 0,1 lambda 1 lambda bagi 0 akar 0,025 kali akar lambda. Nah, dengan 1,645. Udah, ini kalau dibalik-balik hanya 0,02 0,02. Nah, ini kalau kita do the math itu lambdanya dengan 16 Nah, bener, cek bener nggak? Udah bisa cek? Nggak lagi megang kalkulator soalnya.
1,645 kali 1,645 kali akar 0,025 bagi 0,02 bagi 0, Sama Kak jawabannya Kak. nah ini Saya juga dapat segitu. sama ya. Oke. Iya sama Kak, sama-sama. Jadi jawabannya adalah E. Itu kan benar tadi kalau E-nya nggak ditunjukin bingung kita. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, di sini kita Bullman credibility lagi. Ini baru berapa soal kita? Baru 3, 1, oh enggak 4, 2, 3, 4 ya 4. Ini ada BTW di file ini ada 15. Kalau misalnya nggak cukup nanti dibagiin aja. Oke, nggak ada yang nanya lagi. Kita lanjut ya ke nomor ini, nomor 2, kredibilitas Bullman. Bullman. Untuk sebuah portofolio dari risiko-risiko yang independen, jumlah banyaknya klaim untuk setiap risiko dalam setahun mengikuti sebuah distribusi Poisson dengan min itu rata-rata yang diberikan pada tabel di bawah. Nah, Anda mengamati sebanyak X klaim pada tahun pertama untuk risiko acak yang dipilih. Nah, kredibilitas Bullman-nya adalah estimasi kredibilitas Bullman untuk jumlah klaim pada risiko yang sama pada tahun kedua adalah 11,983. Nah, berapakah X? Jadi ini kita terbalik ya, apa namanya? Mengerjakannya kan kalau biasanya kita carinya itu estimate Bullman credibility-nya. Sekarang itu kita cari si ininya nih, apa namanya? Si D-nya. Jumlah klaim yang diamati. Pokoknya kalau ada Bullman gini, kalian keluarin dulu aja semuanya. Si EX-nya, si EPV-nya, si VHM-nya, gitu-gitu. Bentar ya, sambil nah ini PV-nya, terus apalagi yang paling awal M itu apa? Ekspektasi dari X, ekspektasi dari X diberikan lambda karena dia Poisson. Ini walaupun gue makainya X, tapi ini untuk banyak klaim ya, karena di sini kan nggak ada jumlah apa namanya besar klaim kan, jadi kita pakai X aja untuk mendefinisikan peubacak banyaknya klaim yang berdiri Poisson dengan parameter lambda. Terus IPV, terus apa lagi VHM, terus apa lagi K, terus apa lagi Z sama dengan, langsung aja kita 1/1 plus K karena tahun pengamatannya cuma tahun 1 ya untuk banyak klaim. Jadi ini adalah min number claim per risk. Berarti ini itu adalah si ininya, minnya. Jadi ekspektasi X diberikan lambda 1, 10, 20. Nah, sedangkan ini adalah jumlahnya. Jumlah ini kan frekuensi. Nah, kita konversi aja frekuensinya itu ke peluang. Jadi untuk si M-nya sendiri itu ada 0,9 kali 1 tambah 0,09 kali 10 tambah 0,01 kali 20. Ini hasilnya adalah
2. Nah, sedangkan si ekspektasi dari X diberikan lambdanya sendiri itu adalah ya masing-masing ini 1, 10, atau 20. Kita sebut aja lambda lah. Lambda ini. IPV adalah ekspektasi dari variansi X diberikan lambda. Nah, ekspektasi dari var X diberikan lambda itu apa? Ya udah sama kayak yang atas kan tadi yang gue bilang di atas, var X diberikan lambda ini udah bukan pembaca tapi udah menjadi nilai-nilai realisasi pada sebuah pembacak baru yang menampung nilai-nilai realisasi tersebut. Jadi ini sama kayak M ya, karena variansi X diberikan lambda yang berdistribusi Poisson itu sama dengan ekspektasinya. Ini sama dengan ini aja langsung sama dengan kita tulis biar makin jelas. Nah, VHM itu adalah variansi dari ekspektasi X diberikan lambda. Nah, ini itu sama kayak si nilai-nilainya dikuadratin. Kuadrat dikurangi 4. Gitu. Sama dengan 9,9. Makanya apa? I per VHM sama dengan 2 per 9,9 adalah sama dengan, ya udah tulis gini aja. Nah, ini juga 1 per 1 tambah 2 per 9,9 ini sama dengan dibalik ya, jadi 9,9 bagi 11,9. Nah, 11,9 ini dipakai untuk mencari U. Berarti kan rumusnya U sama dengan ZD tambah 1 Z kali M. Sama dengan ini tulis saja 11,893 sama dengan 99 per 119 kali D-nya itu adalah X kali X tambah 20 per 99 dikali M. M-nya adalah 2. Berarti ini nilai, ini nanti X-nya sama dengan 14. Benar nggak? Benar nggak? Kaliin aja nih 99 per 119. Terus 9 kali 14 tambah 40 per 99. Bukan nggak tepat 14 sih, cuman mendekatinya ke 14. Iya nggak? (11,983) kurangi. Ya, 13,918 sekian lah ya. Oke. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Jam berapa? C, ini sampai jam berapa, C? Sampai 9 bisa atau 9 seperempat. Ya, ngikutin sikon sih. Oke. Ini lanjut lagi ya, cari dulu deh. Klasik, full credibility. Kak, punten, saya mau tanya dong. Oke. Ini pertanyaannya nggak tahu sih Kak, apa namanya. Aku tuh bingungnya tuh kalau misalkan misalkan kita tanyanya yang Bullman, tapi ditanya tuh yang tentang agregat gitu Kak. Itu aku masih bingung sih nentuin itunya apa namanya. Exposure-nya. Ya, nentuin yang agregatnya itu. Oh, gini aja kalau coba lihat sequence halaman. Bentar ya, lihat dulu. Sequence halaman. Yang kayak di halaman 197 itu Kak, yang bagian tabel 7.4. Ya, claim severity. Apanya yang bingung? Itu yang aku bingung di itunya sih Kak. Itu emang apakah kan kalau misalkan ini kan sekarang kan Poisson gitu Kak. Itu kan ada group probability sama lambdanya itu kan tinggal dikaliin gitu. Berarti kalau misalkan distribusinya misalkan kita asumsikan binomial berarti NP-nya dikaliin sama group probability-nya lagi berarti ya. Iya, iya. Itu nanti jadi si IPV-nya gitu. Oh, oke gitu. Enggak. Itu nanti jadi si yang buat nyari M-nya ini loh, yang ekspektasi dari ekspektasi Pobacaknya diberikan parameternya. Iya Kak, aku bingungnya di itu sih Kak, nyari probability of severity X-nya. Itu kan probability of severity dari X-nya, itu kan carinya kan dari group probability dikaliin lambda, terus hasilnya berapa dibagi ke total semua grup yang ada gitu kan Kak. Nah, Nah itu aku bingungnya, yang kalau probability misalkan, biasanya dikasih tahu kalau grup probability ini. oh biasanya dikasih tahu ya Kak. Biasanya dikasih tahu, iya. Nih kan Oke. kayak yang soal nomor berapa tadi? Nih, ini dikasih tahu theta dan 1 min theta. Nah, ini nggak dikasih tahu karena cuma satu grup doang. Nah, ini dikasih tahu 900, 90, 10. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ini kasih tahu nih. Ini tapi agak dibalik gitu si tabelnya. Ini kasih tahu number of claim 68, 11. Number of insured-nya 100, 150, 200, 300. Tapi itu Ullman Strauss. Ini dikasih tahu. Jadi untuk probability-nya kalau misalnya di soal tuh biasanya dikasih tahu. Kalau di dunia nyata itu kalian biasanya cari sendiri dari pengalaman klaim gitu. Oh, oke Kak, kalau gitu. Makasih ya Kak. Yuk, lanjut lagi. Ini nih yang kita kan gue kan disuruhnya fokus klasik ya. Jadi yang 9. Yang 9 ini classical credibility determine the expected number of claim yang dibutuhkan untuk kredibilitas penuh. Ini sebenarnya soal-soal standar sih, cuman paling yang bedanya itu kalau misalnya nanti di ujian tuh diide-idein gitu kayak angkanya nanti dihilangin, terus distribusinya jadi apa namanya? inverse geometrik apalah segala macam yang bukan Poisson gitu. Pokoknya kalau classic credibility itu standar, jadi peluang dari apanya kurang dari sama dengan absolute dari range min-nya itu. Kita coba kerjain dulu aja lah. Classical credibility. Nah ini kita tulis lagi yang atas. Classic credibility mana ya?
Ini deh. Expected number of claim required for full credibility. Nah, ini for full kredibilitas untuk apa? Yang diketahui di soal apa? Aggregate loss, berarti ya aggregate loss. Jadi untuk S kita ganti-ganti aja. Ini 90 benar, K-nya 5%. K-nya 5%. Distribusinya Poisson, yang keduanya gamma, berarti gammanya 1,5 kali 0,2. Kali 0,2 adalah 0,3. Salah. Bukan. Individual claim size. Oh, enggak, salah. Ini adalah isu N ya. N. Karena ini adalah ekspektasi lambda. Jadi kan, each insured claim account has a Poisson distribution with mean lambda, di mana lambdanya memiliki distribusi gamma 1,5 dan 0,2. Jadi untuk mencari EN-nya itu sendiri harus dari ekspektasi bersyaratnya si N. Itu 0,3. Nggak usah ada lambdanya. Ya, 0,3. Terus var N-nya adalah ekspektasi dari variansi N diberikan tambah variansi ini apa? Ekspektasi dari variansi N diberikan ekspektasi dari lambda ya 0,3. Ya, variansi dari ekspektasi N, variansi dari lambda adalah 1,5 kali 0,2 kuadrat. Kan ini gamma ngikutin yang tadi. Jadi hasilnya 0,36. Oke. Variansi dari X-nya adalah individual claim size exponentially distributed with mean 5000. Berarti dari X adalah 5000. Variansi dari X adalah 5 juta. Variansi dari S adalah berapa nih? 0, EN tambah variansi dari 6 kali 25 juta juga. Ini hasilnya berapa? 0,66 kali 25. Nah, 16,5 juta ya. 1,65. Nah, udah. Terus ke bawahnya sama aja, ini 0,5, 0,05, 0,95 sama karena ini 0,9. Kita buka 0,5.
kali EX-nya berapa? 5.000. Kali lambda, bawahnya akar lambda juga. Bentar. EX-nya berapa sih? Oh, bukan 5.000. EX-nya tuh EN. ES-nya belum, sorry. S dengan EX dengan 1.000. Nah, jadi ini bawahnya itu root dari lambda 1.500 kali lagi tambah var standar. Oh enggak, ini yang 1.500. Ini ya 16.500 tuh agak dah. Ini sama dengan berapa lambdanya? Lambda sama dengan 7.937 7.937,67. Bikin dong. Benar nggak? Halo. Ya, Dek, aku sesuatu baru. Oke ya, gitu ya. Lambdanya 7.937,67. Lanjut ke yang Bullman. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Oh ya Kak, saya namanya kok 89-an ya Kak ya? Dari punya Dapat Kakak. yang mana? Yang hitungan yang lambda yang bawah. Yang lambda bawah. Iya. Coba.
1,645 bagi 0,05 dikuadratin. Sorry. 1,645 bagi 0,05 dikuadratin 1000 Iya, Kak, 89,093 hasilnya. 16.500 bagi 1.500 kuadrat. Enggak kok. 937. Yang ini kan? Oh enggak, sorry. Ini harusnya ada lambdanya. Jadi nanti lambdanya tuh bentuknya bentuk akar. Coba yang punya Oke, Kak. halo, Makanya tadi saya kuadratis ya. bingung soalnya. Nah, ini bentar. Kayaknya ada yang kurang deh, ada yang miss deh. Bentar ya. S itu NX. Exposure, insure. Expected claim. Oh, sorry. Jadi ini tuh lambda itu adalah ini ya. Lambda itu adalah jumlah exposure yang diperlukan untuk full credibility. Sedangkan yang ditanyain itu jumlah expected number of claim. Expected number of claim ini apa? Expected number of claim ini adalah si ES-nya itu sendiri. Nah, ES-nya ini apa? 0,3 kali ini kan, apa namanya? Bukan ES. Yang kita pengenkan itu adalah jumlah expected claim credibility, yaitu 0,3 kali I lambda. 0,3 kali 7937,67 381,3 itu 381,3. Jadi jawabannya yang B. Paham nggak ini kenapa gini? Ya, jadi kalau misalnya nyampe lambda itu kan yang diketahui kan distribusi banyaknya apa namanya? Banyaknya orang, banyaknya insured, banyaknya pemegang polis. Itu kan yang diketahui distribusi itu. Sedangkan yang ditanya itu ekspektasi banyaknya klaim. Jadi
untuk mendapatkan ekspektasi banyaknya klaim itu adalah suatu bagian dari banyaknya ekspektasi si pemegang polisnya. Jadi kalau pemegang polisnya segini, maka yang bakal terjadi klaim itu adalah sebanyak 0,3 dari pemegang polis. Ini yang bakal terjadi klaim dari sekian banyak pemegang polis. Makanya ini jawaban yang dicari gitu. Oke. Ya. Lanjut. Kita ke mana lagi ya? Pilih-pilih dulu deh. Bullman Strauss berarti belum banget ya, belum Bullman Strauss. Iya, belum dibahas di kelas. Nggak masuk Oke. ujian 1 jadi aman. Mungkin ini aja deh ya, yang Bullman lagi aja. Bullman lagi aja. Ini aja deh. For each policy holder, kerugian X1 sampai Xn yang bersyarat dari theta saling bebas dan berdistribusi identik dengan minnya sebagai di bawah. Dan variansnya juga sebagai di bawah. Diberikan kredibilitas Bullman untuk mengestimasi X5 yang berdasarkan X1, X4 adalah Z sama dengan 0,4. Expected value dari proses variance-nya atau IPV-nya itu adalah 8. Hitunglah kovariansi dari si losses ke I dengan losses ke J, di mana losses ke I itu tidak sama dengan losses ke J. Jadi ini tuh kovariansi antar losses ya. Nah, ini mungkin ini soalnya agak beda sendiri. Cuman oke, kita cobain dulu aja. Apa yang diketahui? Kredibilitas Bullman. Z itu sama dengan 0,4. Lalu untuk mengestimasi X5 based on X1 dan X4, berarti ada berapa exposure? Yaitu 4. Jadi X1, X2, X4. Karena pengamatannya 4 kali nih ya, sebelum mengestimasi X5 itu digunakan 4 buah pengamatan. Berarti exposure-nya adalah 4. Berarti terus apa lagi? IPV-nya sama dengan 8. Oke. Berarti kita bisa dapat apa dari sini? Kita bisa dapat VHM, yaitu Z sama dengan 4 per IPV per VHM. Oke, ini sama dengan 4/4 tambah IPV-nya 8 per VHM. Dengan 0,4. Kotak-atik didapatkan VHM-nya adalah per 3. Nah, kita dapat IPV dan VHM, tapi yang ditanya ini adalah kovariansi antar loss-nya ini X1 dan XI dan XJ. Tulis definisi kovariansi dari X underscore I, X underscore J. Dari X underscore I kurangi ekspektasi dari X underscore I kali ekspektasi dari X underscore. Nah, ini kita jabarin lagi dari X I X
J diberikan theta kurangi masing-masing ini ekspektasi dari X skor I diberikan theta kali ekspektasi dari X J X underscore J diberikan theta tetap. Udah, ini sama dengan ekspektasi dari ya XIJ. Karena kan nih lihat di sini X1 sampai Xn yang bersyarat dari theta memiliki distribusi yang saling bebas dan identik dengan minus sekian. Nah, berarti kalau ekspektasi XI dan XJ ini kita lihat notasi di atas apa? Mu theta. Berarti ekspektasi dari mu theta kuadratin dikurangi ekspektasi dari mu theta kuadratnya di luar. Nah, ini apa? Ini adalah VHM. Jadi VHM ini sama dengan 4/3. Udah gitu. Jadi jawabannya yang D. Yang C. Ya nggak? Paham nggak? Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi aja. Kak, sorry Kak. Oke. Ada yang nanya di yang lewat form, ada yang nanya lewat form Kak. Apa? Apa ya, di formnya ada yang aku kirim linknya tuh loh Kak. Oh, oke. Ntar ya, gue lihat dulu. Kok hilang? Enggak. Oh, oke. Yang nomor berapa, Howie? Yang nomor 1 aja kan? Oke. Frekuensi klaim N berdistribusi Poisson dengan parameter 1. Misalkan, tulis dulu sambil nulis. Misalkan X1, X2 berisan nilai-nilai klaim yang saling bebas. Wah, ini soal Pak Kresna ya ini. Nah, oke, ntar ya. Kita lihat bareng-bareng aja. S underscore N
dengan sigma sama k x hitung p ini kurang x n kode lateksnya apa itu? Nah, diberikan n dengan 3. Oke, jadi kan berarti n-nya sama dengan 3. Definisi kalau diberikan S3 tambah 2 berarti peluangnya tambah nilai. Berarti kalau menurut gue sih gini, ini berarti si positif 1 sama dengan 4 5 tambah 6 11. Jadi peluang ini tidak satu sama aja kayak kalian cari sama aja kayak kalian cari gini, 1 kurang dengan 1 kurang
Kita sebut pubahacak ini apa ya? Y kali ya. Y sama dengan, jadi peluang Y sama dengan 1 kurangi Y sama dengan ini. Nanti peluang Y sama dengan 1 tinggal Poisson 11 yang nilainya 1 peluangnya berapa, terus peluang Y sama dengan Poisson 11 yang nilainya 2 berapa. Menurut gue gitu sih. Gimana Hawi menjawab? Oke Kak, terima kasih. Ada lagi ya? Tadi satu lagi ya? Coba. Ternyata ada soal satu lagi kan tadi. Coba tak buka review juga. Yang nomor berapa, Val? 2 nomor itu sih Kak. Saya tadi kirim berapa nomornya sebentar. Ini 3 nomor. Oh, 3 nomor ya Kak ya? Heeh. Bentar. Mungkin kalau saya tanyanya yang itu sih Kak, yang 4A sama yang 4B aja Kak. Oke. 4A 4B. Akan nyatakan persamaan peluang untuk kelihatan nggak sih? Nah, persamaan peluang untuk mendapatkan standar kredibilitas nilai klaim yang berdistribusi eksponensial. Nilai klaim yang diperlukan sebagai persamaan peluang untuk mendapatkan standar kredibilitas nilai klaim. Nah, oke. Nilai klaim X berdistribusi distribusi standar kredibilitas nilai klaim. Berarti kalau nilai klaim itu kan kita pakainya yang ini ya. Nah, kalau nilai klaim kita pakainya rata-rataan klaim. Jadi ini sebenarnya kita copy dulu aja. Tambah dengan alfa. Langsung aja ya. Nanti sama dengan bentar. Oh, bukan X bar ini. New X. Dari A mu X bar ma X bagi square root dari N. Dengan
Ini kita ini harusnya ini itu ada nah berarti ini itu nanti jadinya V dari A mu X per R dengan alpha belum sorry alpha jadinya mu X-nya adalah mu X-nya adalah ekspektasi dari X diberikan dari theta A plus D per 2. Oke. Per dengan per tambah E ini nanti sama dengan dari variansi dari theta. Variansi dari theta adalah apa sih? B min A ya. Variansi X kok. Oh gini aja. Per theta nah ini hasil 2 kali B min A per guys. Oh, variansinya B min A per B min A plus kuadrat. Nah, nanti tinggal di substitusiin aja ke dalam sininya. Nanti jadinya itu bentuknya dalam AB sama alfa aja. Ya untuk yang 4A. Oke Kak, aman nggak? Oke, kalau yang B bentar ya. Jadi
Miki Kak mau tanya. Oh ya, kenapa? Ke soal yang tadi, itu kalau misalnya ekspektasi X bersyarat theta itu bukannya 1/θ ya? Iya, kenapa? Itu Oh. ekspektasi X bersyarat theta itu bukannya 1/θ? Tergantung sih, kan eksponen juga ada dua notasi kan, ada yang ekspektasinya itu theta, ada ekspektasinya 1/θ gitu kan. Nah kalau sebenarnya pakai yang mana aja tuh sama aja, cuman kan ini karena nggak ada nilainya kan, kita theta aja gitu. Jadi ekspektasi dari theta itu theta, variansinya itu theta kuadrat, harus konsisten. Nanti itunya ngaruhnya tuh di sini, di bawahnya. Kalau misalnya ini ekspektasi dari X-nya itu theta, ya di sini ekspektasi dari theta yang di bawahnya juga ngikutin. Nah, kalau kenapa nggak pakai yang 1/θ? Karena kalau pakai 1/θ ribet. Nanti ekspektasi dari 1/θ itu apa? Gue juga nggak tahu gitu maksudnya. Gitu aja sih. Atau bisa notasinya gini gitu. Jadi itu asumsi di awal aja gitu. Iya. Nanti lo sebutin aja si theta X bersyarat theta ini berdistribusi eksponensial dengan min theta gitu, itu lebih aman. Oh, oke. Ya. Jadi mungkin notasinya kayak gini aja gitu ya, biar ekspektasinya theta gitu. Yang B, bentar ya, mana lagi sih? Tentukan persamaan peluang untuk mendapatkan standar kredibilitas banyak klaim jika diketahui banyak klaim memiliki distribusi yang diperoleh melalui simulasi berukuran N cukup besar, yaitu ini. Kita ganti aja mu-nya. Nah, tapi tetap ada akar perannya kan, karena agar supaya si estimator variansi dari N-nya itu nggak bias kan, harusnya segini deh, bukan mu, harusnya ini. X bar X bar ini ya. Sigma. Bukan sigma. Per banyaknya N. S. Nah, gini. Karena X bar ini kan berarti kalau misalnya kalian suruh jabarin X bar sama dengan dari X, kenapa XI kan, terus estimator tak bias dari unbiased estimator for standard deviation. Jangan lupakan statmat. Gimana ya notasi anaknya ya? Yaudah gini aja deh.
Bingung ya notasinya. Ya intinya gitulah. Pokoknya ditulisnya gini sih. Sepemahaman gue ya. Kayak ada yang pertanyaan lagi? Notasinya sesuaiin aja. Aku mau tanya. Boleh. Mungkin nggak nyambung sama soal ini nggak apa-apa. Sorry, suaranya kurang jelas. Ini apa? Mau tanya, cuma nggak ada hubungannya sama soal ini, apakah nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Kenapa? Jadi gini, aku punya satu persamaan. Ntar, kirim dulu. Sorry, KC, ini kalau mau kirim gambar lewat mana? Bisa kirim gambar ya? Coba bisa share screen nggak? Bentar ya. Nggak bisa kirim gambar ya di sini ya. Aduh. Nggak bisa ngechat soalnya, Cek. Biasanya kalau bisa ngechat bisa kirim gambar. Bisa ada meeting chat kan? Nggak ada gitu? Kalau buat ini ya buat. Di aku nggak ada sih meeting chat sih. Oh, oke. Lu mati Ya, ini, parah banget lo emang. Agak nolak. Kelihatan nggak? kelihatan. Ntar salah-salah. Nggak bisa ya. Cuma bisa kirim lewat form yang itu aja nggak? Kalau bisa. Udah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini pengen nanya aja sih, persamaan ini nih kan ini nih biasanya kalau misalnya kredibilitas untuk banyak klaim itu kan biasanya kosong gitu. Jadi kalau di buku itu Ya. udah ada rumusnya sendiri. Nah, terus kemarin aku lupa dapat dari siapa itu, ini secara umum itu punya persamaan kredibilitasnya itu seperti ini untuk banyak klaim, bukan untuk sekuritas ya, buat banyak klaim. Nah, Banyak klaim. Kira-kira ini apakah bisa dibilang betul? Soalnya kayaknya ada beberapa kasus yang bikin aku bingung. Soalnya di sini MUN-nya aja kan ada di 2 ruas gitu. Makanya aku agak bingung sama pertimbangan. Ya ini apa namanya? Ini kurang tepat sih emang. Kalau harusnya itu si MUN-nya udah nggak ada lagi di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri itu MUN, sebelah kanannya dihilangin MUN-nya itu udah benar. Iya kan? Kalau misalnya nih ya, kalau Poisson, MUN-nya kan lambda aja. Tapi kalau untuk si apa namanya? Si binomial deh kan n kali p. Tapi kan n kali p itu kita bisa masukin jadi satu entitas yaitu MUN kan. Itu benar. Ya, betul. Nah, tapi MUN di kanan ini kalau misalnya seperti ini berarti MUN-nya saling mencoret bisa dong. Pindah ruas. Enggak. Pindah ruas ya. Pindah ruas tuh harusnya satu aja. Jadi yang kanan itu enggak atau gimana ya? Ntar gue lihat dulu. Sebenarnya sih ini kalau untuk binomial sama Poisson itu jalan aja gitu. Kan UN ini kan
maksudnya mu n di sebelah kiri ini adalah standar kredibilitasnya. Iya, iya. Ekspektasi. Sedangkan yang sebelah kanan itu standar kredibilitasnya gitu. K mu n, K z z min. Akar n. Harusnya sih enggak. Bukan kayak gini, mu n sebelah kanannya hilang itu baru benar. Itu nemu dari mana? Boleh lihat sumbernya nggak? Nah itu aku juga nggak tahu sih, aku cuma makanya pengen ngecek di sini dan lagi nyari pembuktiannya juga sih soalnya. Oh iya. Harusnya itu kalau mau sebelah kanannya itu ini udah ada kuadratnya. Iya, kalau mau sebelah kanannya itu mu n-nya satu-satunya cara mu n-nya dihilangin. Karena kalau Poisson itu lambda kuadrat lambda. Apa mungkin nggak ada rumus eksplisit? Maksudnya sebenarnya kalau begini kan jadi agak membingungkan gitu. Iya, kata gue juga kalau ngapalin rumus tuh memang suka beda-beda kan, apalagi kalau bukan Poisson sama bukan binomial. Lebih baik dibuka aja dari awal, dari persamaan Dari persamaan peluangnya itu ya. Dari persamaan peluangnya, iya. Lebih aman gitu sih kayaknya. Iya gitu, lebih aman walaupun agak panjang, cuman ya kalau di ujian kan tetap ditanya ini dapat dari mana gitu. Oke. Mungkin ini nanti aku coba cari pembuktiannya dulu. Ya, cari sumbernya dulu aja ini. Kayak kurang ekspresinya agak membingungkan. Ya. Kalian juga kalau belajar jangan cuma dari Yikonse juga, soalnya ada beberapa insight yang kita bisa dapetin di Klukman. Apalagi kalau bagi kalian yang ingin mengejar 70, itu Klukman sama Yikonse tuh kepake dua-duanya. Jadi mungkin bisa lihat-lihat insight di buku Klukman juga gitu. Oke. Di jam 9 juga, mungkin gimana, Cek? Udahin aja, nanti yang word-nya gue kirim ke lu ya, lu bagi-bagiin gitu. Oke, Kak Fauzan. Sip. Oke, thank you ya Kak Fauzan, udah nyempatin waktu 2 jam untuk tutorial risiko 2. Yo, nyantai. Semoga tidak terbantai opsional. Waduh. Kan udah ada tutor, jadi kemana-mana. Nah, soal tutor dibandingkan soal sono. Ya sih bisa. Harusnya bisa. Nggak, Modris 2 tuh nggak susah Modris 1, seriusan. Tapi kalian harus hafal prosedur, harus ingat lah nentuin nanti itu, apalagi nentuin exposure, nentuin gitu-gitulah. Soalnya terus kalian juga beruntung udah nggak dapet estimator Nelson Allen gitu-gitu, karena udah nggak ada emang di PHI.